Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aderian29. Pada kesempatan kali ini selesai lagi pemasangan double Proji Turbo SE Experience yang terbaru. Dan kebetulan di sini kita meretrofit ulang di bagian belakang headlampnya ya. Ini hasil retrofit ulangnya seperti ini, dan ya sebelumnya sudah kita rubah dan ownernya itu meminta untuk diperbaiki, dan di bagian bracket pun sudah kita ganti. Sebelumnya memakai bracket seperti ini, tetapi sudah kita buatkan yang terbaru menggunakan bracket berbahan plat siko aluminium ketebalan 4 mili. Untuk electric levelingnya ini bekas yang lama ya, jadi tidak saya ganti, tapi masih berfungsi dengan normal. Tapi untuk hasil pengecatannya yang sangat kurang baik ya, tetapi di sini saya usahakan di bagian retrofitnya kita buatkan maksimal. Posisi exhaust juga kita buatkan di bagian atas seperti ini. Terus di bagian soketnya kita buatkan yang soket 6 pin dan juga soket 2 pin, karena hanya menggunakan double Proji tanpa ada lampu tembak, maka kita menggunakan satu soket, yaitu soket 6 pin saja. Nah, bagian depannya hasilnya seperti ini ya, tapi sudah kita cat semuanya di bagian bracket supaya tidak terlalu kelihatan. Dan di sini ada logo AS ya, karena menggunakan Proji Turbo SE Experience yang terbaru. Di bagian instalasinya sebelumnya itu sangat berantakan sekali, kurang lebih pemasangan awalnya seperti ini. Nah, pertamanya ini rilisnya seperti ini ya. Jadi nanti akan kita rapikan semuanya dan di saklar friction kita bikin rangkaian ulang, karena di bagian retrofitnya sudah kita custom juga ya, standar pemasangan kami. Nanti yang kabel-kabel seperti ini akan kita rubah supaya PNP total tidak ada penyambungan-penyambungan yang seperti ini. Nah, jadi inilah untuk pemasangan awalnya, dan ownernya itu tidak mau balik lagi ke yang pembuatan awal, ingin dirubah instalasinya supaya lebih rapi dan PNP, khususnya di bagian retrofit dan juga bracket Projinya. Untuk klakson juga nanti akan kita rubah posisinya sesuai standar di sini, jadi tidak seperti ini ya. Nanti akan kita buatkan sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Nah, ini yang parah ya, jadi soket headlamp sampai dipotong habis nih. Waduh, ini bahaya sekali ini. Ini padahal nempel ke kabel bodi yang harusnya tetap utuh, malah dipotong. Nggak tahu deh untuk pemasangan awal fungsinya buat apa. Harusnya kan di sini ada kabel negatif dari engine atau mesin dan positif lampu jauh. Ini buat standby lampu utama. Dan ini baru sekali ini mendapatkan rakitan handmake lama sampai dipotong habis nih. Mudah-mudahan nggak ada korban selanjutnya ya. Jadi buat teman-teman hati-hati jika mencari bengkel, itu minimal tahu dari segi hasil dan perakitannya ya. Nah, sudah kita beresin semua untuk instalasinya. Untuk hasilnya seperti ini ya. Ini hasil tampak depannya. Ini untuk hasil pemasangan. Posisi klaksonnya sudah kita rubah juga, dan instalasi klakson juga sudah kita rubah juga. Dan di sini yang pasti ada pemasangan relay set Proji yang selalu kita gunakan menggunakan 4 relay yang berfungsi untuk negatif Proji atau di bagian mesin. Jadi untuk lampu Proji tersebut bisa menyala bisa menyala dan harus menyalakan di bagian mesinnya dulu, seperti lampu bawaan motor, yang bertujuan untuk mengurangi resiko tekornya aki. Dan yang sampingnya ini untuk positif low beam sebelah kanan, satu lagi untuk sebelah kiri dan bagian high beamnya. Nah, di sini ada dua relay juga, ini berfungsi untuk menyalakan lampu yang ada di bagian segitiga ini. Dan kebetulan sudah ada pemasangan terlebih dahulu, tapi di sini kita buatkan rangkaian ulang supaya lebih maksimal di bagian pencahayaannya dan juga lebih rapih di bagian instalasinya. Nah, di sini ada terdapat driver dari lampu tembak yang di bagian segitiga. Lalu di sini ada pemasangan saklar pemutus antara dua Proji. Ini pemasangan dari kami yang bertujuan untuk bisa Proji itu menyala di bagian kanan. Nah, di bagian sebelahnya di sini ada switch atau tombol electric leveling
OM angka yang dipasangkan persis di sebelah tombol pemutus antara dua proji. Karena di bagian awalnya sudah terdapat voltmeter dan juga electric leveling, maka sebelahnya di sini kita hanya memasangkan switch atau tombol pemutus antara dua proji. Nah, di sini untuk saklar kiri fixernya sudah kita instalasi ulang juga karena covernya sudah tertutup, maka tidak bisa kita buatkan atau tunjukkan bagian gambarnya. Di bagian bawahnya sudah kita lem ulang. Di sini ada saklar 2 mode untuk memfungsikan di bagian lampu segitiga untuk low beam warna putih dan high beam warna kuning. Nah, ini untuk ada pemasangan 3 sikring ya. Jadi sebenarnya ada 3, satu lagi ini untuk masuk ke bagian klakson depan, ini langsung ke bagian samping karena posisi sikring ada di bagian relay set. Yang 2 ini, satu untuk bagian proji, satu lagi untuk lampu di bagian segitiga relay setnya. Nah, ini yang pemasangan awal yang sudah kita lepas semua, terutama di bagian slot juga kita menggunakan slot yang baru. Terus di sini ada relay set yang sudah seperti ini, kita ganti juga dengan rangkaian dari sini. Nah, kan di sini sebelumnya kan dipotong ya, tapi sudah kita rapikan. Tuh, kita buatkan seperti semula. Sangat disayangkan baut orinya itu dipotong. Ya, kalau untuk pemasangan, untuk standar pemasangan di sini kita buatkan soket PNP 100%, tak ada perubahan sama sekali. Dan di sini ada soket ini menuju ke electric leveling. Ini soket awal sudah seperti ini ya. Jadi selagi masih bisa dipakai, kita manfaatkan yang ada dulu. Nah, yang belum tahu, di sini ada bracket untuk penempatan baut klakson. Jika untuk pemasangan proji dari kita ya, jadi khususnya untuk informasi di bagian luar kotak, kalau untuk pemasangan proji di bagian sini harap ditekuk ke depan dulu seperti ini supaya tidak mentok di bagian motor leveling di bawah sini. Oke, nanti akan kita rapikan semua dulu di bagian perkabelannya dan juga di bagian bodi motornya. Terus akan kita lanjut tes outputnya di jalan atau di luar ruangan. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Nah, jadi di bagian atasnya di sini ada terdapat 2 soket 6 pin dan soket 2 pin. Ini untuk posisi senjanya, ini untuk pemasangan di lampu projinya ya. Jadi sangat jelas sekali untuk pemasangan kami sudah disediakan soket semuanya, dan input electric leveling kita pasangkan atau sambungkan ke soket 2 pin soket bawaan senja. Jadi suatu saat kalau dilepas langsung di bagian sini tidak merusak komponen yang lainnya. Oke, setelah pemasangan bodi semuanya rapi, kita langsung tes dulu. Sebelum kita tes lampu utamanya, kita tes dulu untuk bagian senjanya. Masuk ke senja. Nah, ini untuk bagian senjanya. Di sini terlihat jelas ya, ada logo AS di bagian atas tuh. Ada 2. Ini yang versi Turbo SE terbaru atau Experience. Devil menggunakan warna merah, Angel S menggunakan warna putih, dan bagian senja atas menggunakan warna putih juga. Coba kita tes sen kiri dulu. Matiin sen kanan, matiin sen lagi. Kita coba nyalakan lampu utama dengan mematikan tombol pemutus antara 2 proji. Oke, ya, jadi yang nyala hanya sebelah. Jadi di saat pas kita reading atau jalan dengan jarak yang dekat, kita hanya menggunakan 1 sudah cukup. Jika memang menggunakan 2 itu sama saja ya. Jadi kalau untuk jarak yang jauh, kita bisa menggunakan 2 sekaligus. Nah, kenapa disarankan seperti itu? Karena jika kita pemakaian jarak pendek, maka spool juga mengisi dengan jangka waktu sebentar, maka lebih baik kita menyalakan 1 proji saja. Itulah untuk konsep yang biasa kita buatkan. Kenapa selalu dibuatkan bisa menyala sebelah, supaya mengurangi resiko tokornya aki. Oke, kita coba tes. Ini untuk saya 1 proji, karena di sini masih off ya, belum menyala. Kalau kita tekan sekali, maka 2 proji akan menyala. Nah, ini untuk hasil saya dari 1 proji. Kita nyalakan 1 lagi. Ini untuk posisi nyala 2 proji. Ini untuk high beamnya. Pas beam. Kita coba tes untuk electric leveling. Turun.
bisa turun banget ya. Ini bisa lihat sendiri teman-teman, untuk cahaya sestabil ini. Walaupun biasanya kalau untuk penyakit dari NMAX lama atau NMAX old, jika pemasangan Proji itu seringnya tuh getar ya. Tapi di sini kita buatkan semaksimal mungkin supaya tidak getar ya. Kalau untuk getar sedikit pasti ada karena posisi mesin menyala. Tapi kalau sampai parah itu enggak, karena dari konstruksi bracket kita buatkan lebih kokoh, tidak seperti yang menggunakan kualitas bracket plat ketebalan 3 mili, karena kita menggunakan ketebalan plat siku 4 mili, ketebalan 4 mili. Nah, ini untuk pas beamnya. Jika kita off kan, langsung pas beam cahaya seperti ini. Ini untuk cahaya 2 Proji. Coba kita bedakan lagi ya. Jadi ini posisi menyala. Untuk memutusnya kita off kan. 1 Proji, 2 Proji, 1 Proji high beam, 2 Proji high beam. Oke ya. Jadi sangat jelas sekali untuk kualitas dari Proji Turbo SE Experience yang terbaru itu lebih stabil di bagian cahayanya dibandingkan dari versi sebelumnya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk review pemasangan double Proji AS Turbo SE Experience, dan kebetulan kita melakukan retrofit ulang di bagian konstruksi headlampnya dan instalasi ulang juga di pemasangan relay set dan lain-lain. Khusus di luar kota diharapkan membeli satu paket lengkap ya supaya mudahkan dalam pemasangannya nanti, dan yang pasti biasanya kita buatkan video simulasi pemasangannya. Oke, jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi. Untuk pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi juga di nomor 0812 2750 7229. Untuk lokasi pemasangan kami sendiri untuk sementara ini masih daerah Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Rabungan 15, RT 1 RW 2 nomor 167, Kelurahan Podokacang Barat, Kecamatan Podokaren, Tangerang Selatan. Atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Riana Suris Motor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.